Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digna Cahaya Putri dengan NIM 41523 0120 dengan partner saya. Adinda Citra Sulistyo dengan NIM 4152301 151. Hai semuanya, balik lagi ke podcast 2D. 2D apa Digna? Dinda dan Digna. Nah, kalau tadi kan kita udah ngejelasin tentang apa? Tentang proyek generatif AI. Kalau sekarang kita mau sharing session nih, pengalaman kita menggunakan AI generatif tuh kayak gimana? Ya, jadi kayak kita berdua di sini akan menjelaskan tentang pengalaman tentang AI. Kalau aku sendiri sih sering ya, hampir setiap hari malah menggunakan AI. Mahasiswa pada umumnya ya, menggunakan AI itu kayak gitu. Terus kayak biasanya juga aku buat ngebantu supaya aku ngerti materi di hari itu dosen menjelaskan. Terus kayak bisa juga cari ide dari tugas. Terus sama yang paling penting nih, aku suka membantu cari codingan. Jadi kalau misalnya ada materi yang susah, aku bisa minta buat jelasin pakai bahasa yang lebih sederhana. Soalnya kan kalau misalnya dari PPL dari dosen kan kadang bahasanya susah dicerna, jadi kita juga kayak susah memahami. Jadi kayak lebih baik kita minta ke buat jadi lebih sederhana lah, jadi lebih gampang dipahami. Kalau kamu sendiri gimana? Kurang lebih sama sih, kayak aku juga suka pakai AI itu buat kayak masukin soal ini rancangannya tuh gimana aja sih. Nah, paling aku sering sih AI itu buat brainstorming. Nah, misalkan nih dosen ngasih tugas ke aku, terus aku bingung mau mulai dari mana dulu. Jadi contohnya soal satu tuh bakal aku masukin ke AI, terus aku tanya nih ke AI atributnya tuh gimana sih? Gambarannya tuh gimana? Apakah kita disuruh bikin flowchart? Apakah kita disuruh bikin flowchartnya nanti ditambahin apa? Penjelasannya apa gitu. Jadi itu kayak cari referensi dulu gitu ya, dan AI kan juga bisa nyari referensi dari jurnal ya, dia juga ngirim referensi dari jurnal ataupun buku. Nah, soalnya tuh kalau cuma ngandelin AI itu menurut aku masih kurang banget sih. Iya, setuju banget. Aku juga sering pakai AI pas lagi ngoding, karena kadang kan kalau lagi error tuh banyak banget ya, kayak udah merah-merah tuh udah kayak pusing banget lah ngeliatnya. Padahal merah warna cinta. Tapi kayak ngeliatin kalau codingan udah error, udah merah tuh kayak buat kita kayak mana ini yang salah di bagian codingan kan pusing banget. Banyak kan lain-lainnya sampai 100. Jadi kayak daripada nyari satu-satu dilihat cari manual, jadi kayak lebih baik aku masukin aja semua codingan aku salin, aku copy, masukin ke AI buat AI ngebantu aku ngasih tahu nih mana yang errornya di mana, letak error tuh berada di bagian mananya. Jadi kayak kadang aku suka aja kasih AI, dan juga suruh AI-nya tuh suruh ngejelasin kenapa sih bisa error. Terus juga kadang tuh paling keselnya nih kalau lagi error tuh kadang kayak cuma di titik komanya, kayak kita udah capek, itu kesalahan yang cuma sedikit yang kita tuh nggak ngeh, tapi ternyata ini tuh kurang titik komanya di bagian lain 100 sekian. Itu kan jadi kayak ngebantu banget buat kita yang udah buta map nih kalau lagi ngoding tuh. Jadi kayak tuh suka aja buat jadi bukan cuma cari kasih solusi, jadi kayak buat kita ngebantu lah kalau misalnya ini tuh salah gitu. Aku juga pernah sih kayak gitu waktu lagi bikin website nih. CSS aku berantakan, kamu tahu sendiri kan CSS tuh kalau udah berantakan tuh kayak gimana. Nah, aku tuh tanya ke AI bagian yang salah tuh yang mana, yang ada kode merahnya itu. Nah, dari situ tuh dia ngasih tahu dan aku jadi ngerti penyebabnya, dan menurut aku itu ngebantu banget buat kita yang ngoding kayak gitu. Jadi kayak selain codingan, aku juga sering pakai AI buat nge-recast dari jurnal. Kayak soalnya kadang jurnal kan pakai bahasa Inggris ya, kayak jadi kayak lebih baik daripada kita pusing dari kata-kata itu terus menjadi apa. Jadi lebih baik ya udah tar aja di jurnalnya di AI buat jadi rubah jadi bahasa Indonesia. Jadi aku bisa tahu nih kalau jurnal itu ngejelasin tentang ini loh ternyata. Jadi aku nggak usah capek-capek lah buat terjemahin satu-satu. Jadi aku salin aja semuanya ke jadi AI. lebih cepat paham juga kan gitu loh maksudnya. Kalau ke bahasa Indonesia juga, jadi kayak lebih cepat aja ngerti. Aku juga sama sih, biasanya tuh hasil dari AI itu tetap aku bakalan baca lagi kadang-kadang sih baca dikit-dikit, ini tuh udah sesuai belum ya. Tapi kan kadang ada ya kita ngasih nih ke AI jawab bener, tapi setelah kita cek lagi ada 1-2 kata tuh yang ternyata tuh nggak nyambung sama kata bener. Setelah atau sebelumnya. Jadi kan menurut aku itu kayak
ada kadang dosen yang rinci banget ngeceknya Iya, ya. kayak bener-bener Jadi dia sampai tahu kamu diliatin. pakai AI ya karena sebelum katanya apa tapi sesudah katanya apa. Iya, Jadi itu berubah nggak gitu nyambung, dia. berubah, nggak masuk akal. Jadi tuh kadang istilahnya tuh ada yang kurang tepat atau ada bagian yang perlu kita perbaikin lagi nggak sih? Iya, Jadi bener. menurut Ngecek aku lah, ngulang kalau dari- pakai AI itu harus dicek ulang ya, nggak bisa langsung copy paste kayak gitu ya. Iya. Nah, di salah satu kekurangan AI sih menurut aku sendiri ya, kadang jawabannya terdengar seperti meyakinkan sekali. Benar-benar. Iya, tapi ternyatanya setelah dicek kembali kita Tetap ada yang salah ya. ada beberapa yang miss juga, nggak Iya. sesuai sama apa yang kita minta dari perumahan kita sendiri. Kayak terus dari yang kita minta apa dikasihnya apa. Iya, makanya sekarang aku udah terbiasa buat cross check kembali jurnal ataupun website yang akun resminya sendiri. Aku juga tuh pernah ngalamin, jadi kayak AI tuh ngasih referensi tentang jurnal-jurnalnya, tapi tuh pas aku buka referensinya tuh nggak bisa dibuka, atau 404 error itu kan sering banget kayak gitu kan. Atau bahkan pernah daftar pustakanya itu pas dicek tuh beda sama artikel yang jurnal yang dikirim sama dia, yang di link yang dikasih ya. Iya, jadi kan makanya itu kita tuh sebisa mungkin harus Bener-bener ngecek iya sih. ulang semuanya gitu kalau tentang referensi ya, karena sedikit pun kesalahan pasti kayak dosen udah kayak ini AI nih pasti nih, soalnya tuh kebaca dari dosennya. bahkan referensi sama ininya tuh beda, itu kan udah ketahuan banget Iya. AI-nya kan. Bener-bener. Jadi kalau bisa sih ya masukin daftar pustakanya tuh yang sesuai. Iya, menurutmu apa AI bikin manusia jadi pemalas? Karena kan kayak ya dilihat-lihat dari pengalaman banyak orang tuh kayak benar-benar cepet banget ngebantu mahasiswa untuk kerjain semuanya, kan AI bisa banget ngasih jawaban apa yang kita minta langsung, benar-benar kayak kita minta A dia benar-benar ngasih A. Jadi Iya. kayak buat kayak mahasiswa jadi malas aja. Menurut kamu gimana? Kalau dipakai dengan cara yang salah sih iya nggak sih, pasti males langsung copy paste selesai jadi gitu loh. Tapi sih kalau dipakai buat belajar menurut aku justru ngebantu nggak sih, kayak kamu tuh lebih bakalan cepet ngerti lagi kalau kamu masukin perumahannya ke AI pakai bahasa yang lebih gampang lah dimengerti kan. Kadang bahasa dosen tuh lebih tinggi ya daripada bahasa kita, jadi kadang tuh kita susah ngertiinnya nggak Iya, sih, bener-bener. kayak aduh ini dia ngomong apa ya, Maksudnya kemana ya ini ya? iya, Apa ya kayak ini ya? kan nggak semua orang tuh cepet nangkep juga Iya, nggak sih. benar-benar. Kadang kan ada otak yang setiap orang kan otaknya beda-beda ya, ada yang Harus cepet kayak mencerna nangkep, banget. harus yang pelan-pelan. Iya. Kan kita kan juga nggak tahu kapasitas otak orang-orang ya, jadi kayak ya pentingnya tuh harusnya kayak gitu sih, harus tetap dipahamin dulu juga. Iya, setuju banget. Dan menurut aku sendiri ya, AI itu kayak jadi teman diskusi aja sih. Kayak dia ngasih kita ide, ngebantu jelasin materi yang kita nggak tahu di mananya, terus bahkan juga bantu cari solusi yang kayak kita nggak ngerti di bagian sini, terus dia kayak kita minta bantuan nih ke buat ngasih solusinya apa yang terbaik dari apa yang kita nggak tahu. Terus tapi tetap aja ya keputusannya dari kita sendiri. Kita Iya. harus baca lagi, kita harus kayak ini yang benar tuh ini bukan dari AI sendiri. Iya. Kadang AI juga kan salah, nggak semuanya dari apa yang AI kasih itu Iya, benar benar-benar. jawabannya benar. Iya, AI itu bener-bener alat pembantu banget nggak Iya, sih bener. buat kita, bukan pengganti otak kita ya, Iya, tapi sebagai pembantu gitu. Kalau kita tetap mau belajar dan berpikir yang lebih kritis tuh, AI justru tuh ngasih proses belajar yang lebih cepat ngerti gitu. Ya, terus kalau disimpulan dari pengalaman kita berdua nih tentang AI generatif memang sangat membantu banget buat cari ide, kayak memahami materi, damping codingan, sampai kayak menyusun laporan. Tapi kita juga harus tetap teliti ya, Betul. jangan cuman kayak kita dapat nih semuanya apa yang kita minta, nggak kita cek Langsung, ulang lagi, iya. langsung aja kita Langsung kirim. dikasih kirim kayak gitu Iya, ya. kayak semua informasi yang diberikan kan belum tentu benar. Iya. Daripada nanti kita kena omelan dari dosen, kita udah buat capek-capek, jadi malah kayak enggak nih kamu pakai AI, kamu ini yang mendingan lebih baik kan kayak udah daripada kita harus ngulang, lebih baik kita Iya. cek lagi lah kembali tentang jawaban dari AI kita. AI itu juga alat bantu, bukan buat kayak cari tugas juga nggak sih? Iya, bener. Kayak bisa ngasih saran nih, contohnya nih, kayak misalkan kita kan bingung nih mau pergi kemana, Iya. mau makan apa, kita kan bisa nyari di AI, saya ada list tempat makan ini, tolong berikan saya rekomendasi yang ratingnya tuh lebih Iya. tinggi, yang menunya tinggi. Terus kalau kita lagi bingung beroutfit ya Dikna ya, kita bisa kita misalkan tangannya. mau pakai baju merah nih hari ini, tapi kita bingung kerudungnya apa, kita cocok bisa apa cari ya? saran kan dari AI. Iya, bener. Jadi tuh AI tuh bukan juga tempat belajar, tapi bisa kalian cari referensi lain, kayak
makanan, tempat-tempat Iya, misal nongkrong, restoran yang kalian mau tuh kayak menu makanan yang enak itu apa ya, minumannya apa ya, terus ratingnya berapa, iya, jadi kita pas lagi nyamper restoran ya nggak bingung harus mesen apa, harus kemana dulu gitu Kalau kan. misalnya kita udah jauh-jauh ke restorannya tapi kalau makanannya gak enak kan Juga sayang kita, iya. duitnya juga sayang gak sih, kita udah ngeluarin duit banyak-banyak tapi ternyata makanannya nggak sesuai. zonk. Iya, jadi Kayak cuma cari view doang gitu ya. dicari tahu dulu lah semuanya dari AI itu. Terus kayak pokoknya tetaplah ngebantu, bisa juga curhat pakai AI, ada orang yang curhat pakai AI, tapi itu nggak boleh teman-teman. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan AI pasti ngerespon dengan baik gak sih? Kalau orang curhat, nggak mungkin kan orang curhat dikatain, ih kok kamu kayak gitu sih, nggak mungkin kan dikatain kayak gitu. Jadi semoga ya kedepannya AI itu semakin berkembang dan bisa dimanfaatkan lebih bijak lagi, yang nggak disalahgunain dengan oleh pakai ngedit foto orang jadi sesuai apa yang dia mau, walaupun kayak kenyataannya tuh itu bukan kayak gitu. Iya, atau enggak itu cuma kayak buat bercanda, itu nggak boleh ya teman-teman. Itu bener-bener disalahgunain banget, itu nggak boleh. Jadi gunain AI itu sebijak mungkin gitu oleh mahasiswa, jangan disalahgunain. Jangan sampai kita juga tuh bergantung sepenuhnya ke AI. Ya nggak apa-apa lah, buat belajar nggak sih, buat sharing session juga, bukan cuma cari solusi. Iya. Ya sudah ya Dinda, kita Iya. cukup aja. Kayak gitu udah terlalu banyak Keping nih, sharing-sharingnya udah terlalu banyak, waktunya juga kayak udah habis. Mungkin itu aja nggak sih dari sharing-sharing kita berdua ya, pengalaman kita tentang AI. itu gimana. Terima kasih buat yang udah nonton, sampai jumpa, assalamualaikum.